Pemirsa, pemakaman jenazah korban COVID-19 di Bojonegoro, Jawa Timur jadi tontonan puluhan warga. Mereka nekat menyaksikan proses pemakaman sesuai protokol kesehatan karena selama ini hanya melihat dari televisi. Puluhan warga memadati lokasi pemakaman umum di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dandar, Bojonegoro untuk melihat proses pemakaman jenazah COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro. Walau dari jarak yang cukup jauh, warga penasaran ingin melihat proses pemakaman sesuai protokol kesehatan dengan baju APD lengkap. Ya, nggak bisa. Kan pemakaman khusus dari dari rumah sakit sama dibantu warga ya dipakai pakaian APD. Itu sakitnya sudah berapa lama Pak ya? Sudah lama Pak nyarinya tuh. Tapi ya kadang kambuh, kadang enggak. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Bojonegoro terus melonjak dengan pasien positif mencapai 113 kasus, 13 diantaranya meninggal dunia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Mahdi, iNews melaporkan. Lagi-lagi seorang tenaga medis di Surabaya, Jawa Timur yang tengah hamil 8 bulan meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Tim dokter terpaksa mengoperasi perawat itu sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan bayi yang ada di kandungan. Sedih dan memprihatinkan. Hanya itu yang bisa diungkapkan melihat satu persatu tenaga medis harus meregang nyawa karena terinfeksi virus corona. Vivitra Walada, perawat yang bertugas di instalasi care unit atau ICU Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya, meninggal akibat terinfeksi COVID-19 setelah sempat dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut atau RSAL Surabaya selama 8 hari. Tim dokter RSAL Surabaya terpaksa mengoperasi perawat yang tengah hamil 8 bulan itu sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Walau tim dokter berhasil menyelamatkan sang bayi mungil, namun malang, bayi ini terdiagnosa positif COVID-19. Tepatnya 3 hari sebelum meninggal, beliau dilakukan seksi cesarean karena beliau sedang hamil, sehingga anaknya dilahirkan dan kondisi anaknya juga positif COVID dan sekarang masih dirawat di ruang neonatal intensive care unit di Rumah Sakit Angkatan Laut. Sebelum dimakamkan, tim dokter dan rekan seprofesi korban memberi penghormatan terakhir saat jenazah dimasukkan ke dalam ambulans. Vivitra bukan satu-satunya tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19. Pada 19 Mei 2020, Ari Puspitasari, perawat Rumah Sakit Royal Surabaya yang tengah hamil 4 bulan, juga meninggal dunia akibat terinfeksi corona. Video saat Ari dievakuasi tim medis berpakaian lengkap APD viral di media sosial. Suhartati, seorang perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya juga meninggal akibat terinfeksi COVID-19 persis 3 hari setelah meninggalnya perawat Ari. Sebelum meninggal, Suhartati menderita diare dan demam. Selain perawat, Dr. Budi Harsono dan Dr. Miftah Fauzi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo juga meninggal dunia akibat COVID-19. Almarhum yang tengah menjalani program profesi dokter spesialis penyakit dalam ini biasa bertugas di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo. Bahkan kedua istri dokter ini menjalani isolasi karena diduga terinfeksi COVID-19. Sementara itu di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, puluhan dokter residen juga teridentifikasi menderita COVID-19. Meski belum dipastikan jumlahnya, namun tercatat lebih dari 20 dokter residen yang kini terpapar corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pasien COVID-19 di Surabaya tertukar saat hendak dimakamkan. Pihak rumah sakit mengakui ada kelalaian dan meminta maaf kepada keluarga korban.
Video berlokasi di pemakaman Pagesangan Kota Surabaya ini beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 90 detik ini, nampak tim medis lengkap dengan APD mengangkat jenazah dan meletakkannya di liang kubur. Namun jenazah itu diangkat kembali dan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Usut punya usut, jenazah yang akan dimakamkan ternyata tertukar dengan jenazah lain. Pihak Rumah Sakit Islam Surabaya mengakui adanya kesalahan petugas. Menurut mereka, jenazah berjenis kelamin perempuan yang tinggal di kawasan Wonocolo tertukar dengan jenazah pasien pria. Peringatan untuk mereka-mereka yang lalai dalam melakukan SOP yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah kita sudah mendatangi keluarga pasien juga meminta maaf karena segala lalaian dari para petugas tadi. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir. Kedua pasien memang dirawat dengan keluhan yang sama, yakni penyakit jantung, dan meninggal dunia setelah dirawat selama sepekan. Keduanya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Jawa Timur meninjau langsung posko penanggulangan dan penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Rencananya, Presiden meninjau 2 lokasi hari ini. Bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma pagi tadi, Presiden tiba di Surabaya sekitar pukul 9 pagi. Presiden langsung menuju Gedung Gerahadi untuk menggelar rapat pengarahan, diikuti Gubernur Jawa Timur dan seluruh bupati serta wali kota dan gugus tugas COVID-19. Presiden mengingatkan Jawa Timur harus serius menekan penyebaran COVID-19. Presiden memberi tenggat waktu 2 minggu agar persoalan COVID-19 di Jawa Timur segera diatasi. Yang terhormat, angka positif yang terkena COVID di Jawa Timur ini 183. Ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia. Tetapi juga yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya juga berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31%. Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua. Pemirsa, pekerja seni bela diri di Pandeglang, Banten kehilangan mata pencaharian akibat pandemi COVID-19. Kini mereka terpaksa menjadi buruh pabrik dan tani untuk melanjutkan kehidupan hingga wabah corona usai. Kuda-kuda dan jurus yang diperagakan Ahmad menjadi materi latihan di Sanggar Bela Diri Pencaksilat ini. Sudah 3 bulan mereka hanya bisa berlatih bersama di dalam sanggar. Padahal sebelum ada wabah corona, Sanggar Pencaksilat yang dipimpin oleh pendekar asal Desa Caringin, Kabupaten Pandeglang ini sering diundang untuk mengisi berbagai acara. Kini Ahmad dan murid-muridnya terpaksa beralih profesi menjadi buruh pabrik dan buruh tani untuk mencukupi kebutuhan keluarga. sejak ada corona di sini, semuanya jadi masalah di kesenian-senian apa saja diberhentikan. Perjuangan Ahmad untuk tetap bertahan hidup di masa pandemi mendapat perhatian dari MNC Peduli. Bersama Ikatan Alumni Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Mitsubishi Pajero Club Indonesia, beserta organisasi sosial lainnya, MNC Peduli menyalurkan bantuan sembako kepada Ahmad dan warga di beberapa desa yang berada di Pandeglang, Banten. Kita prihatin terhadap masyarakat di desa ini yang belum kebagian bantuan wabah ini. Mereka sama sekali tidak bisa bekerja seperti biasa, menghasilkan uang. Kita bisa melihat masyarakat yang betul-betul membutuhkan dengan segi ekonominya dan taraf kehidupannya yang ada di daerah tersebut. Dampak COVID ini bukan hanya kepada kesehatan, tapi juga kepada day-to-day living atau ekonomi masyarakat. Dan ini paling berdampak pada masyarakat yang kurang mampu. Pada masyarakat yang terutama
rely on upah hariannya, upaya hariannya untuk mereka bisa hidup. Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di desa. Mereka membutuhkan uluran tangan dalam melewati masa pandemi ini. Oleh karena itu, MNC Peduli mengajak masyarakat turut berdonasi lewat rekening MNC Peduli untuk membantu mereka agar bisa bertahan di tengah wabah virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.